Season 1 episode 1. Di suatu tempat negara Rumania diperlihatkan seorang pria bernama Erik tengah menyusup masuk ke fasilitas rahasia milik negara. Tujuan Erik ke sana adalah mencuri seorang bayi perempuan bernama Hana di ruang inkubator. Tetapi tindakan itu sempat diketahui oleh pihak keamanan setempat, membuat perkelahian kecil sempat terjadi. Karena bakat dan kemampuan yang dimiliki Erik cukup mumpuni, pada akhirnya berhasil meloloskan diri dengan mudah. Ternyata Erik mencuri bayi tersebut hanyalah untuk diserahkan ke seorang wanita muda bernama Johanna, yang tak lain adalah ibu kandung Hana. Namun sayangnya pelarian dan tempat persembunyian Erik tidaklah bertahan lama, di mana Marisa Welger yang merupakan pemimpin agen rahasia berhasil melacak keberadaan mereka, membuat aksi kejar-kejaran dan baku tembak tak dapat terhindarkan, mengakibatkan Johanna tewas di tempat. Sementara Erik dan Hana berhasil selamat dalam kegelapan kesunyian hutan belantara. My door, do not sleep late. She waits for you to sleep. 15 tahun telah berlalu. Hana kini telah tumbuh menjadi seorang remaja cantik dan tangguh. Mereka tinggal di dalam hutan Polandia yang dikenal sebagai tempat terpencil dan terisolasi dari dunia luar. Lokasi tersebut sengaja dipilih Erik agar tidak bisa dilacak oleh satelit atau teknologi pengintai apapun. Di balik latihan yang begitu ekstrim, Erik menganggap Hana sebagai anaknya sendiri, menyayangi Hana dengan sepenuh hati. Sebaliknya Hana juga menyayangi ayahnya sendiri, tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya bahwa Erik bukanlah ayah kandungnya. Hana sejak kecil tidak menjalani kehidupan normal. Ia tak mengetahui seperti apa kehidupan di luar sana. Yang dia ketahui hanyalah berlatih setiap hari layaknya seorang prajurit komando, mengajarinya menembak, bertarung tangan kosong, dan bahkan berburu hewan liar dengan seorang diri. Tidak hanya latihan fisik, Erik juga memberikan pengetahuan akademisi serta bahasa. Hana menguasai berbagai bahasa asing dan dapat menghafal berbagai cabang ilmu pengetahuan, dan semua itu dilakukan sebagai bekal di kemudian hari. Erik dapat memberikan segala bentuk pelatihan itu karena Erik adalah mantan pasukan khusus yang kini memilih mengakhiri karirnya sendiri. Hana yang menjalani rutinitas hutan setiap hari mulai merasa tertekan akan aturan ketat ayahnya. Sebagai seorang remaja, Hana pasti memiliki rasa penasaran tinggi akan dunia luar. Hingga suatu ketika Hana melanggar aturan itu dengan cara melewati batas wilayah tertentu. Di sana Hana tanpa sengaja mendengar suara mesin yang berasal dari seorang remaja bernama Afro. Dari pertemuan tersebut Afro memperkenalkan diri bahwa ia dan ayahnya merupakan pekerja penebang pohon, serta mempertanyakan apakah Hana tersesat atau membutuhkan pertolongan. Namun karena tak mendapatkan jawaban, Afro lantas memberikan Hana sebatang coklat untuk dimakan. Dan tepat di hari itu merupakan hari pertama bagi Hana merasakan coklat dan dapat bertemu dengan orang lain untuk yang pertama kalinya. Sementara Erik yang mengetahui bahwa Hana melewati batas area yang telah ditentukan tak segan-segan menampar anaknya tepat di wajahnya. Perlakuan serta didikan keras yang diberikan hanyalah untuk semata-mata melindungi Hana dari ancaman luar. Di sini Hana belum mengetahui ancaman dan bahaya yang dimaksud. Terlebih Erik tetap merahasiakan siapa ia sebenarnya, hingga membuat Hana kembali mendatangi Afro sembari meminta coklat yang sebelumnya diberikan. Dari pertemuan kedua itu Hana memberitahu bahwa ia dan ayahnya sebenarnya tinggal di dalam hutan yang seharusnya tidak boleh ia ceritakan kepada orang lain. Where do you live? Who is? My father in the forest What does he do? looks after me. Never seen anything but the forest. Want to see something amazing? Get on. Comes right, let's go.
Hana yang pertama kalinya melihat dunia luar sungguh membuatnya bahagia. Terlebih Afro membawanya ke sebuah instalasi radar militer untuk melihat bintang-bintang di angkasa. Hana dapat mengetahui secara pasti nama-nama bintang berkat pengetahuan yang diajarkan ayahnya. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama, di mana kehadiran mereka justru memicu sensor keamanan yang membuat penjaga perbatasan datang menghampiri. Quick, move. I don't know. Stop! Hey, what the fuck? Hana yang sebelumnya ketahuan oleh pihak penjaga perbatasan akhirnya berhasil selamat. Namun tentu saja mendapatkan integrasi dari Eric. Jika Hana kembali melakukan tindakan yang sama, maka orang-orang di luar sana bisa saja melukai mereka. Mendengar hal tersebut membuat Hana berjanji tidak akan mengulangi hal yang serupa. Setelah situasi terlihat lebih tenang, Eric tempat terduga menunjukkan sebuah foto yang ternyata itu adalah pembunuh ibunya. Wanita itulah yang membunuh ibu Hana yang selama ini Hana pertanyakan. Dan alasan Eric melatih Hana dengan cukup keras dan penuh kedisiplinan hanyalah untuk semata-mata melakukan pembalasan dendamnya sendiri atas kematian ibunya. Sementara di tempat berbeda diperlihatkan Marissa Welger kini telah menjalani kehidupannya dengan cukup bahagia. Marissa kini menjabat sebagai badan intelijen pusat dan dia adalah orang yang selama ini mencari keberadaan Eric. Selama bertahun-tahun ia tak mengetahui di mana Eric berada dan sang bayi yang pernah ia curi. Hingga sinyal keamanan dari instalasi radar militer Polandia mengungkap keberadaannya. Marissa mengenali pola pergerakan dan lokasi tersebut. Ia mengetahui bahwa bayi yang dulu hilang kini telah tumbuh dewasa dan bersembunyi di dalam hutan Polandia. Sehingga tepat di hari itu Marissa mengirim tim militer untuk menelusuri setiap lokasi tersebut di saat itu juga. Dad! Machines, 3 of them. All around us. I can feel it. Eric yang menyadari bahwa pelarian mereka berdua sangatlah sulit mengambil rencana darurat di mana mereka harus berpisah satu sama lainnya. Eric memberikan instruksi tempat pertemuan rahasia mereka berikutnya di kota Berlin. Rencananya Hana harus membiarkan dirinya ditangkap terlebih dahulu dengan tujuan pengalihan perhatian. Sementara Eric mencari jalur lain demi bisa meloloskan diri dan bertemu di kota Berlin. What's your name, kid? Hannah. You're safe now. Take the girl in. Log her in as a terror suspect.